Langit Bontang, biasanya biru jernih, kini diselimuti mendung kelabu. Awan-awan tebal menggantung rendah, menciptakan suasana yang suram dan menekan. Kota industri ini, yang biasanya penuh dengan aktivitas, tampak lebih sunyi dari biasanya. Bayu, seorang pelukis muda, merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Dia menarik jaketnya lebih erat, mencoba mengusir rasa dingin yang tiba-tiba menyergap. Kedatangannya ke kota industri ini untuk mencari inspirasi, justru membawanya pada kegelapan yang tak terduga. Di dalam studionya yang remang-remang, Bayu mencoba menangkap esensi kota ini melalui lukisannya. Sebuah surat misterius tergeletak di depan pintu kontrakannya. Surat itu tidak memiliki pengirim, hanya sebuah amplop coklat tua yang tampak usang. Tulisan tangan tak dikenal, memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Pesan itu singkat namun menakutkan, membuat Bayu merasa tidak nyaman. Bayu mengabaikannya, menganggapnya sebagai lelucon. Dia melempar surat itu ke tempat sampah, berpikir bahwa itu hanya ulah iseng seseorang. Namun, serangkaian kejadian aneh mulai mengguncang kewarasannya. Barang-barang di rumahnya berpindah tempat tanpa alasan yang jelas, dan suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Suara-suara bisikan lirik, samar-samar terdengar di telinganya. Bayu merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, meskipun dia sendirian di rumah. Bayangan-bayangan gelap melintas di sudut matanya. Perasaan diawasi terus menghantuinya. Setiap bayangan tampak lebih gelap dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bayu mulai meragukan kewarasannya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah semua ini hanya ada dalam pikirannya, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Apakah ini efek kesendiriannya di kota asing? Rasa kesepian dan isolasi mulai menggerogoti pikirannya, membuatnya semakin rentan. Atau ada kekuatan jahat yang sedang bermain-main dengannya. Bayu merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengintai di balik semua ini. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Bontang, kota yang hiruk-pikuk dengan aktivitas industri, terasa mencekik bagi Bayu. Keramaian pasar, deru mesin pabrik, dan lalu lalang kendaraan, semuanya bercampur aduk menjadi simfoni kekacauan yang menusuk-nusuk kepalanya. Dia mencoba fokus melukis, menuangkan keresahannya ke dalam kanvas. Namun, setiap kali kuas menyentuh kanvas, bayangan-bayangan itu muncul kembali, mengganggu konsentrasinya. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, menggodanya dengan kata-kata paranoid. Mereka mengawasimu, kau tidak di sini. Lari sebelum terlambat. Bayu mengacak rambutnya frustasi. Dia merasa seperti terjebak dalam labirin kegilaan, tanpa jalan keluar. Di sebuah warung kopi tua, di sudut kota yang sepi, Bayu sering menghabiskan malamnya. Bayu bertemu dengan Hana, seorang barista dengan tatapan teduh. Mereka sering berbincang tentang banyak hal, dari yang sepele hingga yang mendalam. Hana mendengarkan dengan sabar cerita Bayu tentang keanehan yang dialaminya. Bayu merasa nyaman berbicara dengan Hana, seolah ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka. Mungkin kamu hanya kelelahan, Mas, ujar Hana dengan lembut, mencoba menenangkan Bayu yang gelisah. Bontang memang keras bagi pendatang baru. Bayu merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Hana. Setidaknya ada seseorang yang memahami perasaannya. Setidaknya ada seseorang yang mau mendengarkannya tanpa menganggapnya gila. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam harinya, Bayu dikejutkan oleh penampakan sesosok wanita berambut panjang di ujung jalan. Wajahnya pucat pasi, dengan mata cekung yang menatap kosong ke arahnya. Bayu terpaku, jantungnya berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Saat dia mengedipkan mata, wanita itu menghilang. Bayu mulai mempertanyakan realitasnya sendiri. Apakah dia benar-benar melihat hantu, atau halusinasi akibat paranoia yang semakin menggerogoti pikirannya? Bayu merasa semakin terisolasi dalam ketakutannya. Setiap malam, bayangan wanita itu menghantui pikirannya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Bayu mulai mempertanyakan apakah dia masih waras atau sudah kehilangan akal. Perasaan takut dan bingung terus menghantuinya. Apakah ini semua hanya permainan pikirannya, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang sedang terjadi? Bayu tahu dia harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Kabut tebal menyelimuti Bontang, seakan-akan kota ini sedang menyembunyikan rahasia kelamnya. Bayu terus dihantui oleh penampakan-penampakan ganjil. Sosok wanita berambut panjang itu muncul di mana-mana, mengikutinya seperti bayangan.
Suatu malam, Bayu memutuskan untuk mengikuti wanita itu. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong gelap, rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam dadanya. Wanita itu berhenti di depan sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Bayu mengintip dari balik tembok, jantungnya berdetak kencang. Di dalam dia melihat beberapa orang berjubah hitam sedang melakukan ritual aneh. Lilin-lilin menyala, asap dupa mengepul, dan suara-suara seram menggema di ruangan itu. Babak 4. Lorong-lorong kegilaan. Bayu terhuyung mundur, rasa takut menguasai dirinya. Dia berlari sekuat tenaga, meninggalkan bangunan tua itu dan wanita misterius di belakangnya. Namun mimpi buruknya tidak berhenti di situ. Bayu terus dihantui oleh penglihatan-penglihatan mengerikan. Dia melihat makhluk-makhluk aneh berkeliaran di jalan-jalan Bontang. Wajah-wajah orang-orang di sekitarnya berubah menjadi topeng-topeng grotesk. Bayu terjebak dalam lingkaran setan paranoia dan halusinasi. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Babak 5. Rahasia terkubur. Dalam keputusasaannya, Bayu kembali menemui Hana di warung kopi. Dia menceritakan semua yang dilihatnya, semua ketakutannya. Hana mendengarkan dengan seksama. Kali ini ada raut prihatin di wajahnya. Dulu ada sebuah tragedi mengerikan di kota ini, bisik Hana. Sebuah keluarga dibunuh secara misterius di dalam rumah mereka sendiri. Pelakunya tidak pernah ditemukan. Hana melanjutkan ceritanya. Konon, arwah keluarga yang terbunuh itu masih bergentayangan di Bontang, menghantui orang-orang yang dianggapnya bertanggung jawab atas kematian mereka. Mungkin mereka mengira kamu adalah salah satu dari mereka, kata Hana dengan nada serius. Babak 6. Titik balik. Kata-kata Hana bagai petir di siang bolong. Bayu teringat surat misterius yang diterimanya saat pertama kali tiba di Bontang. Apakah dia memang sedang diincar oleh arwah penasaran? Bayu memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dia pergi ke perpustakaan kota, mencari informasi tentang tragedi keluarga yang diceritakan Hana. Di antara tumpukan koran tua, Bayu menemukan artikel tentang pembunuhan sadis yang terjadi beberapa tahun silam. Foto keluarga korban terpampang besar di halaman depan. Dan saat itulah Bayu menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah wanita berambut panjang yang menghantuinya adalah wajah salah satu korban pembunuhan itu. Babak 7. Konfrontasi. Malam itu, Bayu kembali ke bangunan tua tempat dia melihat ritual aneh. Dia harus mengakhiri mimpi buruk ini. Kabut tebal masih menyelimuti kota, menciptakan suasana mencekam. Bayu dengan hati-hati memasuki bangunan tua itu. Di ruangan yang sama, ritual itu sedang berlangsung. Orang-orang berjubah hitam mengelilingi lingkaran lilin. Mulut mereka komat-kamit melantunkan mantra-mantra kuno. Dan di tengah lingkaran itu, berdirilah wanita berambut panjang. Wajahnya pucat pasi diterangi cahaya lilin. Bayu melangkah maju, mengacungkan kuasnya seperti senjata. Tinggalkan aku, Bayu. Suaranya bergetar. Epilog, antara kewarasan dan kehampaan. Pagi menjelang, membawa harapan baru. Kabut perlahan-lahan menghilang, menyingkap langit Bontang yang kembali cerah. Seolah-olah, kota ini ingin menghapus jejak malam yang kelam. Bayu terbangun di kamar kontrakannya. Tubuhnya terasa lelah seakan-akan dia telah berjuang sepanjang malam. Kepalanya terasa berat, ingatannya samar-samar. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi semuanya terasa kabur. Apakah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk? Ataukah itu kenyataan yang tak bisa dia terima? Dia beranjak dari tempat tidur, berjalan menuju jendela. Pemandangan di luar jendela tampak tenang, kontras dengan kekacauan di dalam pikirannya. Di luar, kehidupan di Bontang berjalan seperti biasa. Orang-orang beraktivitas tanpa menyadari pergulatan batin yang dialami Bayu. Tiba-tiba, Bayu melihat secarik kertas tergeletak di lantai. Kertas itu tampak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Dia memungutnya, jantungnya berdebar kencang. Apa yang akan dia temukan di sana? Itu adalah sketsa wajahnya sendiri. Garis-garisnya kasar, tetapi jelas menggambarkan dirinya. Di bawahnya tertulis pesan singkat dengan tinta merah darah. Kau tidak akan pernah melupakan kami. Pesan itu terasa seperti ancaman yang nyata. Bayu menatap kosong ke arah kertas itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apakah dia sudah gila? Ataukah ini adalah kenyataan yang harus dia hadapi? Atau apakah kegelapan Bontang telah merasuk ke dalam jiwanya? Bayu merasa terjebak antara kewarasan dan kehampaan, mencari jawaban di tengah kebingungan.